Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Salmi Putri. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Halimah. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ananda. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan hasil simakan dari video yang bertemakan motivasi dengan judul Langkah untuk Mengubah Hidup dari channel 1% Indonesian Life School. Ketika kita ingin mengubah hidup kita dengan penuh atau secara habis-habisan, hal ini dipastikan akan gagal. Karena pada dasarnya, manusia tidak suka disrupsi. Perubahan ini akan merasa tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini bagi beberapa orang akan dijadikan sebagai motivasi. Dan bagi beberapa orang lainnya, perasaan tidak nyaman ini dapat mengakibatkan terlalu banyak resistensi dalam diri kita. Resistensi itu apa sih? Resistensi adalah perasaan melawan yang ada di dalam diri seseorang ketika seseorang ingin melakukan sesuatu yang dianggap penting untuk dirinya sendiri. Ketika kita berbicara mengenai resistensi ini, bukan lagi berbicara mengenai apakah kita cukup disiplin dan termotivasi untuk menaklukkan halangan tersebut. Saat ini, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita bisa pintar-pintar merendahkan resistensinya, supaya kita lebih mudah maju untuk konsistensi dalam proses kita. Kuncinya adalah systematic changes. Target kita memang ingin merubah diri, tetapi let's be smart. Kita tidak boleh gegabah. Proses dalam mengubah diri pasti akan lama. Jika kita merencanakan perubahan dalam waktu sebulan, itu tidak akan bisa. Mungkin setahun. Dan dalam waktu setahun itu, kita akan menjadi orang yang sangat berbeda. Oleh karena itu, dalam mengubah hidup, cobalah langkah-langkah berikut ini. Langkah yang pertama adalah set our real goal. Jangan membuat goal atau tujuan terlalu sempurna. Misalnya kita mempunyai goal untuk bekerja di bidang perminyakan sebagai kepala operasional dan dengan gaji 50 juta per bulan. That's not the point. Karena itu bukanlah sebuah tujuan, tetapi itu adalah strategi dalam mencapai tujuan. Kemudian untuk lean di sini adalah what's the bigger meaning behind it. Dengan contoh yang sebelumnya, kita akan mendapatkan pertanyaan, mengapa ingin mendapatkan gaji 50 juta per bulan, mengapa harus di bidang perminyakan, mengapa harus menjadi kepala operasional, apa arti dibalik semua itu. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita menjadi tahu apakah yang menjadi tujuan kita sebenarnya. Mengapa kita menginginkan 50 juta sebulan? Karena untuk mendapatkan kebebasan finansial. Tapi jika kita pikirkan kembali, apakah untuk mendapatkan gaji 50 juta harus di bidang perminyakan? Dan apakah menjadi kepala operasional adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan gaji 50 juta? Jawabannya adalah tidak. Ada banyak cara untuk mendapatkan kebebasan finansial. Intinya, mendapatkan gaji 50 juta itu bukanlah goal atau tujuan kita, namun itu adalah strategi dalam mencapai goal. Kita harus mengetahui nilai apa yang paling kita hargai di kehidupan ini. Dari situ, kita dapat mencari jalan untuk menempuh tujuan kita, serta menemukan harus seperti apa diri kita ini. Langkah yang kedua, yaitu Keystone Habit. Yang akan merubah diri kita bukanlah satu perubahan, tapi yang akan merubah diri kita adalah hal yang harus dilakukan secara konsisten dan dilakukan secara terus-menerus. Singkatnya seperti ini. Jika kita ingin merubah hidup kita secara signifikan, maka kita harus mengubah kebiasaan kita. Seseorang yang sukses itu bukan karena satu kebiasaan. Kebiasaan yang dibahas di sini adalah kebiasaan yang bisa jadi langkah pertama dalam mengubah hidup. Kebiasaan ini disebut Keystone Habit. Keystone Habit adalah olahraga. Mengapa olahraga? Karena kita akan mempunyai self-control yang lebih baik ketika kita sedang berenergi. Ketika kita sedang lelah, biasanya self-control ini akan menurun. Olahraga sudah terbukti manfaatnya. Bisa mengurangi stres, menaikkan mood, bahkan memudahkan kita untuk fokus. Selain itu, olahraga dapat menjadikan kebiasaan pertama untuk mengubah hidup. Dan kita juga membutuhkan orang lain untuk sharing.
Kita membutuhkan seseorang untuk sharing tentang permasalahan yang sedang kita hadapi. Bagaimana proses yang kita jalani, dan mungkin untuk meminta saran. Keberadaan partner, mentor, atau setidaknya teman-teman seperjuangan ini signifikan untuk membuat target-target tercapai. Langkah yang ketiga yaitu pre-commitment. Manusia itu lebih termotivasi untuk menghindari kejadian buruk dibandingkan mengejar kejadian baik. Contohnya adalah kenapa kita lebih memilih tidur seharian dibandingkan jalan-jalan dengan teman. Padahal jalan-jalan dengan teman pasti akan lebih asik dan lebih seru. Hal ini berhubungan dengan adanya resistensi yang sudah dibahas di awal. Untuk menghadapi resistensi ini memang sulit. Kita lebih memilih untuk menghindari hal-hal buruk dibandingkan untuk mengambil pengalaman yang baik. Hal itu karena adanya resistensi. Pre-commitment sendiri adalah sebuah proses setting konsekuensi terkait hal yang ingin dikerjakan dan yang tidak ingin dikerjakan. Singkatnya, kita membuat komitmen jika kita gagal melakukan sesuatu, konsekuensinya apa sih? Dan jika kita berhasil melakukan sesuatu, rewardnya juga apa? Itulah pre-commitment. Ketika kita semakin berani dan membuat konsekuensi, bisa jadi itu membuat tekanan yang bisa membuat kita akan lebih maju lagi. Atur ide sekreatif mungkin untuk membuat pre-commitment. Langkah yang keempat adalah make a loop. Satu kebiasaan saja tidak akan bisa mengubah hidup kita. Jadi akan lebih bagus apabila kita melakukan beberapa kebiasaan. Kita bisa memberikan waktu untuk kebiasaan baru agar bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Baru kemudian kita melakukan kebiasaan baru yang lainnya. Jadi kita memberikan loop atau siklus pada kebiasaan-kebiasaan baru yang akan kita lakukan. Tentukan kebiasaannya apa, kemudian set pre-commitment-nya, kemudian bentuk kebiasaan itu, dan lanjutkan pada kebiasaan baru berikutnya. Untuk waktunya sendiri, cobalah beri waktu untuk satu kebiasaan baru itu selama 30 hari. Sehingga dalam waktu 1 tahun, kita memperoleh 12 kebiasaan baru. Kita harus bisa mengalahkan diri kita atau egoisan kita. Kita tidak harus cepat-cepat untuk sukses, take your time, dan nikmati prosesnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.